hadir selama 1 jam. Bapak, nanti aja, agamanya nggak ada. Oke, ada yang kenal aku? Ada yang pernah lihat aku? Beneran? Terus nih. Oke, kalau gitu kenalan dulu. Aku manggil teman-teman aja ya, biar kita kayak sepantaran gitu. Kalian manggilnya kakak aja, dan call me ibu ya. Kakak aja. Oke, halo teman-teman semua, nama saya Aina. Jadi kalian boleh panggil Kak Aina. Jadi cukup Kak Aina saja gitu ya. Jadi jangan Bu Aina. Nah, kalau untuk teman-teman semua nanti saya akan kenalan satu persatu. Kebetulan saya orang Godean juga. Hanya 7 menit dari SMA ini. Wow, dekat ternyata kita. Oke, hari ini Anda tahu mau belajar apa? Matematika, betul. Kok yang begini nggak tahu kok ya? Kalian jadi kok jam? Dikasih tahu apa sama guru ya? Belajar mandiri. Emang kalian terlalu itu ciri-ciri sudah terlalu mandiri. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 4 bulan. Tanggal 4. Takut tanggal 4 aja. Kekecilan enggak? Belakang kelihatan? Oke. Kita mau belajar tentang matematika, tapi sebagian dengan TKA. Paketnya paket 7. Ada bawa handphone semua? Bisa mengakses? Coba salah satu tolong chat saya. Nomornya ada ya? Ketua kelasnya aja. Ketua kelasnya aja. Nomor. Oke, silakan dikirim ke teman-teman Anda. Udah? Ada di grup Anda semua? Ada di grup. Oke, kalau sudah ada di grup, silakan kerjakan satu soal saja yang menurut kalian gampang sebagai nilai pretest. Silakan pilih. Boleh soal mana aja. Antara soal yang sampai yang bawah terakhir. Silakan pilih satu soal saja sebagai soal pretest. Silahkan pilih satu soal sebagai soal pretest, terserah mau yang soal mana aja.
Okay, timer is 5 minutes. 5 minutes. Terserah, boleh mau pilih soal yang mana aja. Sama nggak apa-apa sama. Boleh. Rasa rebutan mau soalin 10. Ayo jangan lama-lama. Sudah selesai? Siapa yang udah selesai? Caranya yang gampang, menurut Anda gampang. Adelia yang mana? Oke, present. Azkia, present. Ahnaf, present. Aisyah, present. Muhammad, siapa? Di sini sih Muhammad Enggak urut mungkin. Ya, bawahnya Anin dia hadir. Anu Mila present. Sakit izin. Sakit, oke. Arya present. Arina present. Oke. Arjani. Oke. Aurel. Oke. Aurel, Aulia, Al-Fakih. Aku lagi apa, Dek? Fakih. Bagaskara. Oke. Davandra. Dexita. Faisatul. Faisatul? Jadi, sakit izin. Fransiusus. Ika. Joseph. Kanza. Oke. Lutfia. Oke. Mirza. Oke. Mutia. Oke. Siti. Nafilan. Nafis. Naura. Naura Lailatul. Naila. Naila Zahra. Muhammad Nur Al-Faizin. Al-Faizin. Ahmad Rizki. Suti Kalahari Alahai. Astagfirullah. Kalahari. Ini tatap. Zahra. Zakwan. Ada yang panggil? Panggil semua. Kalian jumlahnya 36, betul? Oke, ada yang sudah selesai dengan pretestnya? Ada yang memilih nomor 1?
Nomor 1 nggak ada? Dan kamu sendiri. 1, 2. Berapa menit lagi sisanya? Waduh, kamu nggak nyampe pulang dong, kita nungguin nomor dong. Oke, sambil menunggu Anda selesai, just information for you bahwa saya bukan orang Jawa. Saya asalnya dari Sumatera. Jadi kalau misalnya saya ngomong kencang gitu ya, saya nggak lagi marah-marah. Maksudnya memang suara saya segitu gitu. Jadi kalau marah ditambah orang sakit. Dan selesai nomor 1, ada nomor 1 berapa lagi mas? Oke, the artist number 2. The artist number 2, kamu belakang. Ada lagi? Ada lagi yang nomor 2, ujung. Nomor 2 ada lagi? Gak ada? Udah selesai semua yang nomor 2. Udah, oke, kita periksa yang nomor 2. Yang nggak milih boleh ikut sekalian tulis Prabowo. Di TKA ini. Ini drill soal TKA deh. Tapi dolek-lek. Pakai spidolku aja lah. Spidolnya mau gagal ya. Jadi tiga ini elek kan? Apa? Nomor 2, sebuah roket air diluncurkan vertikal ke atas ketika roket ketinggian roket H dalam meter. Setelah T detik diberikan oleh fungsi HT sama dengan -5 kuadrat ditambah 60T. Nomor 2, diketahuinya HT sama dengan -5 plus T kuadrat ya? Minus 5T kuadrat plus 60T. Oke, lanjut. Roket tersebut akan meledak pada ketinggian maksimum. Berapa waktu yang dibutuhkan roket untuk mencapai ketinggian tersebut dan meledak? Bagaimana cara Anda mengerjakan ini? Anda disuruh cari waktu untuk sampai ketinggian maksimum. Jadi yang Anda cari adalah T untuk ketinggian maksimum. Nah, sedangkan tinggi maksimumnya tidak disebutkan di soal berapa. Maka gimana cara Anda carinya? Diapain, Mbak? Yang punya mau diapain? Diapain? Di situ kan informasinya hanya begini. Anda disuruh cari ketinggian maksimum. Anda tahu nggak kalau kecepatan di ketinggian maksimum adalah berapa kecepatan di ketinggian maksimum? Berapa V di H max? 0, betul. Jadi kecepatan di ketinggian maksimum adalah 0 meter per second. Berarti yang bisa kamu lakukan untuk mendapatkan nilai T adalah dengan diferensial. Jadi HT ini adalah fungsi posisi. Kalau diturunkan sekali maka akan jadi fungsi kecepatan. Jadi ini kita sebut sebagai fungsi posisi. Nah, diturunkan sekali. Gimana cara menurunkannya? Jadi DHT per DT. Jadi D dalam kurung -5T kuadrat tambah 60T per DT. Berapa turunannya? Berapa turunannya? Anda udah belajar diferensial belum? Turunan? Belum belajar?
dikali 2 X pangkatnya dikurangi 1. Jadinya 3 kali 2 6 X pangkat 2. Understand? Understand? Kalau secara matematikanya, kalau mau ditulisin, kalau Anda punya sebuah fungsi bentuknya AX pangkat N, maka F aksen X-nya adalah N kali A X pangkat N min 1. Understand? You can look. Kalian? Oke. Jadi ini turunannya berapa? Kalau ada tambah kurang itu berarti pemisah. Jadi satu-satu nuruninnya. Jadi turunan yang pertama berapa? 2 kali min 5 T pangkat 2 min 1. Yang belakang ini berapa? 60 saja. Betul. Jadi kalau dia, Anda tahu variabel? Kalau 6x kuadrat variabelnya mana? Variabelnya mana? Coba 7x plus 3 variabel yang mana? X. Betul. 7 ini kita sebut apa? Oh, waduh aku takut tuh ya, aku kira gebuk. Pak, salah ya nggak apa-apa gitu loh. 7 ini apa 7? Apa 7? Oh, santai ini. Nah, 7 apa 7? Kok? Iya betul, koefisien. Jadi angka yang menempel pada variabel adalah koefisien. Nah, yang tidak punya variabel namanya ya. Dan kalau kamu punya fungsi yang variabelnya cuma pangkat 1, contohnya x, maka turunannya adalah nilai itu sendiri tanpa variabel. Jadi turunan untuk variabel 1 adalah yang ada, tinggal angka itu doang, variabelnya hilang. Dapat dari mana? Ya coba aja Anda turunkan. Berarti kan ini 60 T pangkat 1 min 1. Berarti sama dengan berapa nih? Min 10 T pangkat ditambah T pangkat. Nah, Anda tahu nggak semua yang dipangkatin 0 itu hasilnya adalah iya, berarti 1 kali 60. Nah, ini kan kecepatan. DHT per dt itu adalah kecepatan. Nah, kecepatan di titik tertinggi berapa tadi? 0. Berarti sama dengan min 10 T kuadrat ditambah 6. Berarti 10 T-nya pindah jadi positif. Kok T kuadrat? T pangkat 1. Sama dengan 60. Berarti berapa nilai T-nya? Iya, 6. Banyak benar sih. Iya, benar salah. 6 Oke. Siapa yang jawab nomor 2? Betul jawaban Anda? Oke. Nomor 1 Anda selesai nomor 1. Nomor 1 udah. Yang milih nomor 1 berapa orang? Wih, banyak juga ya guys ya. Kayaknya nomor 1 nih gampang kayaknya. Oke, kita coba nomor 1. Itu nomor 2. Nomor 1. Soal Mas. Beda tak bawa soal ini. Tolong dibaca tapi pelan-pelan ini. Ya kalian mau baca kok yuk. Dulu-duluan. Dua toko gue aneh membeli dua bolu. Satu pie, $1 dengan total 75.000. 75.000. Terus Lalu Budi membeli satu bolu, dua pie, $1, 80.000. 80.000. Terus Lalu
Jadi memberi satu bolu. Ini memberi 3 bolu. Berapa 3 bolu? 3 bolu. 3 bolu. 2 pai. 2 pai. 105. Udah. Nggak beli donat. Oh ya, berarti berapa? 105. 105.000. Pertanyaannya? 1 bolu, 1 pai dan 1 donat. Berarti ditambah. Ya. Oke. Kalau kayak gini, ini soal tentang apa? Ada yang tahu soal tentang apa kok kayak gini? Persamaan ini ya? 3 variabel, betul. Ini 3 variabel. Kenapa? Pertama ada 3 benda. Tapi nek kamu protes misalnya yang terakhir enggak 3, Bu. Ya enggak apa-apa. Tapi kan Anda punya 3 persamaan. Jadi kalau mau menyelesaikan soal persamaan, kalau dia punya 2 variabel, kamu minimal harus punya 2 persamaan. Kalau kamu punya 3 variabel, harus punya 3 persamaan. Gitu. Nah, sekarang sebelum dikerjakan, Anda misalkan dulu. Ini beda semua. Bolu tuh yang B aja lah, biar gampang. Pai itu B, donat itu D, biar gampang. Jadi yang pertama persamaannya 2B tambah P tambah D sama dengan 75.000. Yang kedua gimana persamaannya? B sama dengan 80.000. Terus yang ketiga 3B 2P sama dengan 105.000. Oke, yang ditanya adalah D tambah P tambah D sama dengan berapa? Oke. Sekarang yang bawah kan cuma punya 2 variabel, ya kan? Sedangkan yang 2 di atas ini kan punya 3. Apa yang tidak dimiliki oleh yang bawah? D. Maka kita eling persamaan 2 ini dengan menghilangkan si D. Kita eling. Berarti 2B tambah P tambah D sama dengan 75.000. B tambah 2P tambah D sama dengan 80.000. Dikurang apa ditambah? Dikurang. Berapa hasilnya? 2B kurang B? P min 2P berapa? Min P. Betul. Alhamdulillah ya Allah. 75 dikurang 80.000. Min. Alhamdulillah. Soalnya kadang sampai ngomongin bekas kayak min 2 min 1 itu berapa? Kayak muter-muter alhamdulillah. Dah dapat yang ini, tinggal masukkan ya ini toh 3B tambah 2P sama dengan 105.000. Anda mau buang siapa? Mau buang siapa? Terserah siapa aja. P. Oke, kalau P berarti yang atas dikali 2, yang bawah dikali, berarti jadi 2B min 2P sama dengan min 10.000. 3B tambah 2P sama dengan 105.000. Oh ya, videonya ngeselin banget. Berarti nyampe loh. Protes aku nanti raya videonya mas. Untung punya banyak tuh yuk. Apa aja mau kuliah bilang loh. Oke. Terus apa ini? Dikurang apa tambah? Kenapa ditambah? Untuk eliminasi P. Kenapa nggak dikurang? Enggak no, karena yang atas kan tandanya sudah negatif. Jadi kalau Anda kurang, ibaratnya gini, kamu udah punya utang 2.000. Lemu ngutangin, kalau kamu jajan kamu utang lagi tuh otomatis. Nah, jadi utangmu bertambah banyak, kamu bertambah sedikit. Banyak. Jadi kalau misalnya kamu sudah punya utang, ya cara salah satunya adalah biar ini tetap positif maka harus ditambah.
Dong? Nah, 2B tambah 3B 5B, ini habis. Ini berapa nih? Berapa? 105 dikurangi 10.000. Oh, ini biasanya mak-mak ini cepet nih. Berarti B-nya berapa harganya? 19.000. Betul. Nah, habis itu B-nya masukin ke persamaan, boleh ini. Cuman saran saya biar cepet, Anda kan berarti mau cari si P, ya kan? Maka carilah nilai P yang sendirian, alias tidak punya teman. Jadi Anda pakai yang B min P sama dengan min 5.000. Berarti B-nya 19.000 min P sama dengan min 5.000. P-nya pindah belakang jadi positif, 5.000-nya pindah depan jadi positif, tambah 19.000. Jadi P-nya berapa? 24.000. Dah, Anda dapat P, dapat kebalik. Dapat P, dapat B. Satu lagi apa? B. Anda mau pakai yang mana? Itu mana? Satu atau dua? Pilihannya cuma ini, enggak ini. Satu apa dua? Ini ciri-ciri pelintas nih. Oke, 2B ditambah P tambah D sama dengan 75. Berarti 2 dikali 19.000 ditambah 24.000 ditambah D sama dengan 75.000. Berapa? 19 kali 2? 38.000 ditambah 24.000 dikurang 75.000 sama dengan min D minus D-nya dipindahin minus D. Udah biarin lah. Berapa nih? 38.000 tambah 24.000 berapa? 62. Ya kok? 62. Ini tambahin 62. Jadi 60 dikurang 75. Min 13.000 sama dengan min D. Sedangkan minnya berarti D sama dengan 13. Dan tinggal dijumlah 19.000 ditambah 24.000 ditambah 13.000 berapa? 9 tambah 4 13. Oh ya 6. 1 itu ada 5 ya. Oke, jadi jawabannya 56.000. Yang jawab nomor 1 betul semua? Yang tidak jawab nomor 1, you understand what I mean? Understand? Any have question about the two question? No? You understand dua-duanya? Yes. Oke. Padahal masih pagi, harusnya saya tanya dulu. How are you? Sing gede-gede iki ngopo? Belum sarapan, guys? Anda berangkat tuh jam berapa, guys? Wih, rajinnya Tuhan, jam 6 wis mangkat. Itu gimana, mau difoto boleh? Biar cepat. Nanti nulisnya nanti. Tapi yang udah jawab ya nggak dikerjain nggak apa-apa. Saya masih bisa di sini kok kapan tulisnya nih. Ini kalau mau hilang pakai cleaner. Kalau nggak bensin. Kalau diomongin bukan hilang beneran. Nanti muncullah berita ada siswa suatu sekolah terbakar dikarenakan siswa ingin membersihkan papan tulis. Oke, ada
bunganya 5% per tahun. Terus waktunya 3 tahun. Terus yang ditanya modal akhir apa nilai akhir? Yaitu berapakah total saldo? Ayo dulu aturan pakai biasa jadi set gitu ada kok ya. Dulu total saldo Pak Budi setelah 3 tahun berarti MT. Nah sekarang pertanyaannya itu bunga tunggal atau majemuk? Ya betul, ini bunga majemuk. Kalau bunga majemuk bagaimana rumus MT-nya? MO buka kurung 1 tambah I pangkat TT. Aku soalnya biasanya M, ntar aku ikut aja. Nah, di sini sebelum Anda masukkan ke dalam sini, silahkan periksa dulu. Yang diperiksa itu apa? Bunga per apa sama berapa lamanya. Nah, ini kan bunganya per tahun. Kebetulan nabungnya juga dalam tahun. Berarti kan udah sama. Berarti nggak usah ada yang dirubah. Tapi kalau semisal bunganya per tahun, tapi tabungannya cuma 3 bulan misalnya, itu kan nggak sampai setahun. Berarti yang 3 bulan ya harus dirubah jadi 1 tahun, itu nilainya berapa? Atau suku bunganya yang dijadikan per bulan. Antara itu. Tapi biasanya lebih mudah merubah waktunya yang ngikutin term yang ada di bunga. Nah, understand? Oke. Dah, masukin 10 juta duit siapa ini? 1 ditambah 5% jadikan ya 5/100 atau 0,005 pangkat berarti 10 juta dikali 1,05 pangkat 3. Berapa itu 1,05 pangkat 3? Jangan pakai kalkulator guys. Tapi besok matematika ora oleh nggawa kalkulator guys. 1 Oke, kali 10 juta. Berapa tuh? 2,46. 1157625 11.576.250. Ya, ada jawabannya. Berarti nggak perlu pakai pendekatan. Oke, yang nomor 3 betul? Yang jawab nomor 3 betul? Oke, nomor 1, nomor 2 sudah ditulis? Berhubung kita lagi bahas bunga. Bunga itu kan ada 2 toh. Ada yang majemuk, ada yang. Nah, kalau suku bunga tunggal nyari modalnya gimana? Modal akhir MT untuk yang tunggal sama dengan M0 dalam kurung 1 tambah I kali T. Sebenarnya ini gampang, tinggal dipisah modal awal. Berarti kan modal awal ditambah sama bunga, ya kan? Nah, bunganya itu adalah M0 I kali T. Itu kalau suku bunganya tunggal. Tapi jarang keluar sih. Jarang. Oke. Kan tolong ingat video yang kalau pas anak diajarin. Udah belum 1 sama 2? Oke. There are choice number 4. Ada yang tanya, ada yang ngerjain nomor 4. Ada yang milih nomor 4. Nomor 5.
Ya, nomor 4. Mau mana, Mas? Ya. Ya, nomor 4. Anda diberikan sebuah kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Yang gambar kubus, tapi biasanya aku jadi balok sih. Apa-apa? Apa-apa? Kuping sangat-sangat sensitif. Jadi kalau misalnya ada orang ngobrol di belakang, aku kepo ya. Apa sih ngobrolin apa? Gitu. A, B, C, D, E, F, G, H. Bagaimana kalimatnya? Apa? Sing seru loh ya, Mbak. Jembatin. Rusuknya 8 cm. 8, 8, 8. Terus? E sama H di tengah-tengah ada? Ya, terus? BD, berarti ke sini. Jarak ini ke sini adalah ya kan? Segitiganya gitu kan? Yang ditanya kan ini. Jarak dari sini ke sini, terus ke sini. Jadi segitiga kan? Ditanya ini anggap saja O, ini Q misalnya. Kita coba, berarti OQ sama dengan ya setengahnya dari AB. Berarti sama dengan adalah raketon. Setengahnya dari 8, berarti 4. Terus PO itu berarti kan sama dengan ya 8. Berarti PI adalah akar dari 4 kuadrat tambah 8 kuadrat. 16 tambah 64. 6 tambah 4, 10. 0, 1. 6, 7, 8. 80 itu 16 kali 5. Katakanlah 16 kali 5. Berapa? 16 kali 5. 16 berapa toh? 6 kali 5 30, 0, 3 semuanya benar. 16 kali 5 berarti berapa? 4 kali 5. Ada nggak jawabanmu? Nggak ada. Kalau nggak ada, kita cari cara yang lain. Caranya adalah karena dia ada di
bidang BD, jadi Anda coba cari dulu BD itu berapa. BD itu sama dengan berapa? BD berapa? Akar 8 kuadrat ditambah ya, atau akar 64 tambah atau 64 kali 2 ya kan? Berarti sama dengan 8 akar. Anda tahu nggak kalau misal dalam segitiga siku-siku sisi alas dan sisi berdirinya itu sama, maka sisi miringnya tinggal diakarin aja. Jadi kalau misal dia 3, maka yang miringnya berarti 3 kan? 2. Itu kalau diagonal bidang. Ini namanya diagonal. Anda tahu bedanya diagonal bidang dengan diagonal ruang? Ya, kalau diagonal ruang nanti adalah misalnya jarak dari titik yang ujung sini sama sampai ujung sana itu nilainya rusuk akar 3. Jadi kalau bangun ruang rusuk akar 3, kalau bangun diagonal bidang rusuk akar 2. Ingat-ingat. Nah, berarti P ke Q adalah pakai DQ aja. D ke I adalah setengah dikali 8 akar 2, berarti 4 akar 2. Nah, terus gimana kalau Anda punyanya ini, yang ditanyanya ini adalah lengkeng. Tapi memang yang paling dekat yang ini sih, harusnya ada. Soalnya kalau mau pakai diagonal ruang, titiknya harus dipindah dong. Titik yang ini Anda pindahin ke sini. Kalau mau pakai diagonal ruang, jadi jaraknya gini. Kelihatan nggak gambarku? Maksud nggak? Kalau mau pakai diagonal ruang berarti pindahin titiknya ke H. Jadi segitiganya yang hitam. Jadi si titik P ke garis Q adalah akar dari 4 akar 2 kuadrat ditambah berapa ini? 8 kuadrat. Berarti sama dengan akar berapa ini? Siapa yang bisa kuadratin akar? 4 akar 2 dikuadratin gimana caranya? 4-nya dulu di kuadratin. 4 kuadrat berapa? 2 akar 2 dikuadratin berapa? 2, berarti 16 kali 2 berapa? Nah, itu hitungan Anda cepat, Bud. Ini cuma ini berapa? 64 tambah 32 berapa? Akar 96 itu berapa? Berapa kali berapa yang 96? Salah satunya harus bilangan kuadrat. Coba Anda lihat di pilihan jawabanmu. Berapa tuh? 96. 4 kalau dibagi 4 berapa? 16 kali 6. Berarti di sini 16 kali 6. Berarti 4 akar 6. Tetap gak ada toh? Berarti soalnya simple itu. Karena jawaban yang paling dekat adalah ini. Kenapa? Karena dia kan titiknya di sini. Adalah
gambar nek kok. Titiknya kan di situ. Berarti proyeksinya kan ke sini toh. Ke tengah-tengahnya ini. Terus habis itu tinggal ada tarik ke pinggir sini dan ambil garis ke sini. Jadilah segitiga yang warna merah. Jadi harusnya jawabannya ini paling benar. Any have question? Gak ada pertanyaan ini? Ada yang jawab nomor 5? Nomor 5 ada 2 orang tadi. Ada yang nambah lagi? Dalam sebuah kotak terdapat 5 bola merah dan 3 bola biru. Jika 2 bola diambil secara acak satu persatu tanpa pengembalian, peluang terambilnya bola merah pertama dan bola kedua biru adalah hitung peluang. Anda punya berapa bola merah? Ya, merah ada 5. Terus berapa bola biru aja? Ya, biru ada 3. Betul. Merah 5, biru 3. Berarti total yang kamu punya berapa? 8. Berarti 8 ini kita sebut sebagai apa? Semesta. Ya, atau dia penyebabnya. Jadi kalau peluang apa yang ditanya? Peluang terambilnya pertama merah, kedua biru. Nah, gimana cara Anda jawabnya, Mbak, tadi? Anda udah tahu kalau peluang itu kalau ada kata dan berarti dikali. Kalau ada kata atau berarti dijumlah. Nah, kalau peluang terambilnya bola pertama merah, bola kedua biru berarti kan ditambah toh. Peluang bola merah ditambah dan ditambah. Peluang bola merah dan bola biru. Jadinya peluang bola merah dikali peluang bola biru. Understand? Bisa dipahami? Oke, jadi Anda punya peluangnya adalah peluang totalnya, yaitu peluang si merah dikali peluang si biru. Berapa peluangnya merah? Ya, berapa peluangnya biru? Berarti berapa peluangnya? 15 per? Anya nggak dikembaliin? Oh iya, Anya nggak dikembaliin, betul. Ada kata-kata tanpa pengembalian ya. Ada yang mau tanya dulu? Kenapa jadi 7? Terutama yang tidak mengerjakan nomor 5, ada yang boleh tanya kenapa jadi 7? Jadi 3/7. Kan dia ngambil bola tanpa pengembalian, betul kata temanmu tadi. Jadi pas awalnya memang ada 8 bola, tapi setelah kamu ambil 1 yang warna merah dan kamu tidak mengembalikan, maka sisa bolanya berapa? 7. Makanya yang PB ini peluang bola biru hanya 3/7. Gitu, betul. 8 kali 7 berapa? 56. Bisa dikecilin atau udah ada jawabannya? Udah. Wes, nanti kecilin. Oke. Ada yang jawab nomor 6? Ada yang jawab nomor 6? Nomor 7? Anda jawab nomor 7? Oke. Saya jawab nomor 7. Sebuah bakteri membelah diri menjadi 2 setiap 2 menit. Alhamdulillah. Bakteri jadi 2 setiap 2 menit. Jika terdapat 50 bakteri
Jika pada awalnya terdapat 50 bakteri, kalau gede, 50 bakteri. Setelah 2 jam. Pernyataan pertama dia terjadi 6 kali pembelahan. Terjadi 6 kali pembelahan. Nah, berarti ketemuan enggak? Kekecilan enggak? Videonya kayak sakaran mau deh. Jadi tinggal bagi, dia akan membelah diri setiap 20 menit. Anda punya waktu berapa? 2 jam, Anda jadi menit dulu. Berarti 2 kali 6 berapa? Ya 120 dibagi 20 berapa? 6. Ya betul, berarti dia membelah sebanyak 6 kali. Betul. Kemudian yang kedua, jumlah bakterinya. Jumlahnya ada 50 kali 2 pangkat 6. Ini betul. Yang ini, bagaimana cara cari SN? Dia belah jadi 2. Berarti rasionya adalah 2. Berarti rasionya adalah 2. A-nya adalah 50. Nah, kemudian N-nya berapa? 6. Nah, kalau N-nya lebih dari 2, maka SN rumusnya adalah A kali N pangkat N min 1 per N min jabarin. Itu kalau jumlah bakteri, tapi rumus ini itu berlaku kalau yang ditanya adalah jumlah. Berarti karena ada 6 kali pembelahan, berarti jumlah 6 suku pertama. Apa bedanya jumlah 6 suku pertama sama jumlah di titik yang ke-6? Karena ya, tapi kalau jumlah dari pertama berarti yang pertama itu ada berapa, ditambah yang kedua ada berapa, tambah yang ketiga ada berapa. Nah, rumus ini hanya berlaku kalau yang ditanya adalah jumlah bakteri dari awal sampai 2 jam setelahnya. Sedangkan di sini kan yang dibilang hanya jumlah pada saat sudah 6 kali pembelahan. Ya, berarti Anda pakainya rumus U. Ya, apa rumus UN untuk geometri? Berarti 50 dikali 2 pangkat 6 min. Pakai min 1 enggak? Kenapa enggak pakai? Saya mau tugas dong. Sekali-sekali ada yang bilang, organisasi yuk. Benar nggak pakai min 1? Cuma saya mau tahu alasannya. Kenapa nggak pakai min 1? Habis kan jamnya. Orang tua habis tuh. Mana PR cari kenapa pakai min 1? Ya, kenapa nggak pakai min 1 ya? Karena kalau rumus aslinya kan A kali R pangkat N min 1. Nah, kenapa kalau di pembelahan bakteri kok nggak pakai pangkat min 1?
udah pasti membelah sebanyak berapa kali, itu cukup menggunakan pangkat N saja. Jadi kalau simpelnya gini, kalau Anda ketemu dengan pembelahan bakteri lagi, ditanya setelah 2 jam itu berapa totalnya, itu mirip sama rumus radioaktif, sisa radioaktif. Jadinya NT sama dengan N0 dikali R pangkat T aja. Nah yang ini berarti UN sama dengan A dikali R pangkat N saja. Jadi ini cukup dipangkatin A. Nah, berarti benar toh 50 dikali 2 pangkat. Berarti pernyataan ini pernyataan ketiga tanggung. Tanggung sekali. Iklan itu hilang kan? Pernyataan ketiga. Pertambahan jumlah bakteri mengikuti deret. Pertambahan jumlah bakteri mengikuti deret aritmatika. Oh iya, ini lepas ya. Oh iya, jumlah bakterinya jadi berapa? Tinggal kaliin aja. Tinggal kaliin yang ini aja. Berapa jumlah bakterinya? Jumlahnya 3002 melebihi. Berarti pernyataan 3 betul. Pernyataan 4 pertambahan jumlah bakteri mengikuti deret aritmatika betul. Harusnya deret apa dia? Ya betul. Geometri. Terus jumlah bakteri 3200 betul. Oke. Ada yang jawab selain nomor yang di atas? Kenapa? Ada yang jawab seperti nomor di atas? Selain di kok seperti? Selain nomor di atas. Adelia jawab nomor berapa? 3. Azkia? Anak? Nas jawab nomor berapa, Nas? Ayo. Ada ini loh, susun. Ada yang pilihannya belum dijelasin di depan? Ada yang pilihannya belum dijelasin di depan? Semua yang Anda pilih sudah dijelasin di depan? Oke, kalau begitu sisa soalnya boleh buat latihan. Kalau Anda mau cross check secara jabrik juga boleh. Kita aja nomornya sama ketua kelas Anda. Kalau misalnya mau ngerjain yang lain, mau ngecek apakah jawaban kalian sudah benar atau belum, boleh jabrik. Oke. Sebelum saya akhiri, kita foto bersama dulu. Are you happy today? Are you happy with me today? What is my name? Oke, jadi udah tahu. Habis ini Anda pelajaran apa? Biologi. Oke deh, kalau kayak gitu saya akhiri dulu pertemuan hari ini. Saya juga senang sekali bertemu dengan Anda yang menghitungnya lumayan cepat. Lumayan itu udah bagus ya. Jarang loh menemukan orang yang bisa ngitung dengan cepat. Jadi ketika bertemu dengan orang yang mampu menghitung secara cepat itu saya selalu senang. Dan ketemu orang yang teliti. Oke, apa TKA yang Anda ambil? Ada di PS ya? Oh. Tapi kemampuan hitungannya bagus sih. Oke, saya akhiri dulu teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.